Turki menolak bantu Ukraina soal hentikan kapal perang Rusia hingga isyaratkan sikap membela Putin. Di tengah invasi yang dirasakan Ukraina, Turki sempat mendapat permintaan untuk menghentikan kapal perang Rusia yang mengakses Laut Hitam melalui selatnya Dardanelles dan Bosporus. Namun begitu, Turki baru-baru ini menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Ukraina itu, yang mana terganjal klausul dalam fakta internasional yang memungkinkan kapal perang Rusia kembali dengan mudah ke pangkalan mereka. Pada akhirnya kapal perang yang membawa pasukan Rusia mendarat di pelabuhan Laut Hitam sebagai bagian dari invasi ke Ukraina. Kemudian baru-baru ini Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Ankara sedang mempelajari permintaan Kiev. Tapi ternyata Rusia memiliki hak berdasarkan Konvensi Montreux 1936 untuk mengembalikan kapal perang ke pangkalan mereka di Laut Hitam. Dalam arti lain, jika Turki memutuskan menerima permintaan Ukraina dan menutup selat untuk kapal perang Rusia, hal itu hanya akan dicegah untuk melakukan perjalanan ke arah lain, jauh dari pangkalan mereka ke Mediterania. Jika negara-negara yang terlibat dalam perang mengajukan permintaan untuk mengembalikan kapal perang ke pangkalan mereka, itu harus diizinkan. Begitulah jelas Cavusoglu. Selain itu, Cavusoglu juga menegaskan kembali penentangan Ankara untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Adapun sikap ini telah membedakan Turki dari sebagian besar sekutu NATO yang telah mengumumkan sanksi untuk Rusia. Selama ini, Turki telah membina hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, tapi ternyata memilih menghindari penggunaan kata invasi untuk menggambarkan serangan Rusia tersebut. Ukraina terus mencari cara menyudahi keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menjalankan operasi militer khusus di wilayah Donbas. Paling terbaru, pihak Ukraina meminta Turki untuk menutup jalur air Laut Hitam bagi kapal perang Rusia. Kami menyerukan agar wilayah udara, Selat Bosporus dan Dardanelles ditutup. Kami telah menyampaikan permintaan kami yang relevan kepada pihak Turki. Begitulah ujar Duta Besar Ukraina untuk Ankara, Vasil Bodnar, pada konferensi pers di ibu kota Turki. Pada saat yang sama, kami ingin sanksi dikenakan pada pihak Rusia. Begitulah tambah Vasil Bodnar. Namun begitu, permintaan Ukraina itu tidak mudah dilakukan Turki. Bahkan, permintaan itu menempatkan Turki dalam posisi sulit sebagai anggota NATO. Sebagai informasi, Turki berbagi perbatasan laut dengan Ukraina dan Rusia di Laut Hitam yang mana memiliki hubungan baik dengan kedua negara. Sementara itu di bawah Fakta 1936, Ankara memiliki kendali atas selat dan dapat membatasi jalur kapal perang selama masa perang atau jika berada dalam posisi terancam. Viral, ribuan tentara Muslim Chechnya menggemakan takbir bantu Rusia. Video viral ribuan tentara Muslim Chechnya menggemakan takbir untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Diketahui Chechnya merupakan republik otonom bagian dari Federasi Rusia. Letaknya berada di barat daya Rusia, Chechnya mayoritas dihuni penduduk Muslim. Video viral ini berawal dari rilis resmi tentara pasukan elit Chechnya saat menyatakan diri bergabung dengan pasukan Rusia untuk berperang melawan Ukraina. Video ini dirilis beberapa waktu usai Rusia memutuskan melakukan invasi militer ke Ukraina. Setidaknya sebanyak 12.000 pasukan militer Chechnya disiagakan untuk membantu Presiden Vladimir Putin dalam peperangan ini. Hingga kini sebagian besar tentara Chechnya telah diterjunkan ke sejumlah kota di Ukraina. Bahkan sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan pasukan Chechnya berhasil mengambil alih salah satu markas militer Garda Nasional Ukraina di Gostomel. Dalam video itu, seorang prajurit Chechnya memanjat pagar, kemudian mencopot bendera Ukraina dan mengganti dengan bendera Rusia. Sementara itu, Rusia terus melakukan propaganda psikologi melalui unjuk kekuatan peralatan tempur militer. Misil balistik interkontinental atau misil balistik antar benua yang selama ini disimpan mulai disiagakan dan dipublikasikan kepada publik. Misil ini dikenal sebagai senjata dengan daya ledak nuklir yang bisa menjangkau antar negara, bahkan antar benua. Menurut para ahli, misil balistik Rusia memiliki daya penghancur yang sangat besar. Jika ditembakkan ke Ukraina, dampak kerusakannya bisa dirasakan hingga negara-negara tetangga. Tidak sampai di situ, sejumlah analis juga memperkirakan perang Rusia dan Ukraina yang melibatkan NATO berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Garda Nasional Ukraina baru-baru ini membagikan sebuah video di akun Twitternya yang menampilkan pejuang Ukraina, yakni Batalion Azov, sedang mengolesi peluru dengan lemak babi. Tujuan pejuang Batalion Azov mengolesi peluru dengan lemak babi adalah untuk melawan tentara Muslim Chechnya yang dikirim ke Ukraina. Seorang pria dalam video itu mengancam para tentara Muslim tidak bisa masuk surga.
Pria itu juga menyarankan kepada tentara Muslim agar pulang saja ke rumah ketimbang perang bersama Rusia di Ukraina. Saudara-saudara Muslim yang terhormat, di negara kami, Anda tidak akan masuk surga, Anda tidak akan diizinkan masuk surga, silakan pulang. Begitulah kata pria tersebut melansir Al Jazeera. Pejuang Batalion Azov Ukraina sedang mengoleksi peluru dengan lemak babi. Di sini Anda akan menemui kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal. Begitulah lanjut pria tersebut. Seperti diketahui, pada Sabtu 26 Februari lalu, pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa para pejuang Chechnya siap dikerahkan ke Ukraina untuk membantu Rusia dalam operasi militer yang dilancarkan Vladimir Putin. Chechnya sendiri merupakan sebuah republik di Rusia, di mana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Tentara Muslim Chechnya sebelumnya pernah dikerahkan untuk bertempur di Suriah dan Georgia bersama dengan pasukan Rusia. Seperti telah disebut, pria yang mengoleskan lemak babi ke peluru untuk menghadapi tentara Muslim Chechnya itu diduga anggota Batalion Azov. Batalion Azov sendiri merupakan milisi sayap kanan ultranasionalis Ukraina yang dianggap sebagai neo-Nazi. Batalion Azov pertama kali bertempur bersama tentara Ukraina di timur negara itu pada 2014 lalu dengan melawan separatis pro-Rusia. Sejak itu, Batalion Azov dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata reguler Ukraina. Meskipun sudah diintegrasikan ke dalam militer Ukraina, para pejuang Azov tetap terus mengenakan lencana Wolf Sengel yang digunakan oleh sejumlah divisi Nazi selama Perang Dunia II. Nah, kelompok-kelompok sayap kanan seperti Batalion Azov inilah yang jadi alasan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan operasi militer spesial ke Ukraina. Putin sendiri memang mengatakan operasi militer itu dilakukan untuk mendemilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Militer Rusia dalam jumpa pers juga mengklaim bahwa Batalion Azov merupakan bagian penting dari perlawanan terhadap serangan mereka.